Johannes Malisa dengan NIM 20031022334. Hai, perkenalkan nama saya Novanda Mahfisa Jasuli dengan NIM 20031022337. Halo guys, perkenalkan nama aku Cindy Cynthia Cahyaladani dengan NIM 20031020208. Apa sih itu OJK? OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen di Indonesia yang mengawasi sektor jasa keuangan termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal. OJK bertugas untuk memastikan stabilitas sektor keuangan dan melindungi kepastian konsumen. Siapa pemimpin OJK dan bagaimana prosedur kepemimpinannya? OJK dipimpin oleh 9 Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut diantaranya seorang ketua, seorang wakil ketua, kepala eksekutif pengawas perbankan, kepala eksekutif pengawas pasar modal, kepala eksekutif pengawas industri keuangan non-bank, ketua Dewan Audit, seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, seorang ex officio dari Bank Indonesia, seorang ex officio dari Kementerian Keuangan. Jabatan yang ada di OJK yaitu untuk membantu tugasnya Dewan Komisioner mengangkat pejabat struktural maupun fungsional antara lain Deputi Komisioner, Direktur, dan pejabat di bawahnya. Para Deputi Komisioner adalah pejabat yang langsung berada di bawah Dewan Komisioner. Berikut ini 9 pembidangan Deputi Komisioner OJK. Yang pertama, Deputi Komisioner Manajemen Strategis 1. Yang kedua, Deputi Komisioner Manajemen Strategis 2A. Yang ketiga, Deputi Komisioner Manajemen Strategis 2B. Yang keempat, Deputi Komisioner Audit Internal Manajemen Resiko dan Pengendalian Kualitas. Yang kelima, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1. Yang keenam, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2. Yang ketujuh, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan non-bank 1. Yang kedelapan, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan non-bank 2. Dan yang kesembilan yaitu Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Dalam mengemban fungsi dan tugasnya, OJK memiliki pegawai yang berasal dari Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Saya akan menjelaskan apa OJK memiliki keterkaitan dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. OJK memiliki keterkaitan dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam hal koordinasi dan kerjasama dalam mengatur sektor keuangan Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengendalikan kebijakan moneter dan menjaga stabilitas mata uang. Sementara Kementerian Keuangan memiliki peran dalam mengelola kebijakan fiskal dan anggaran negara. Ketiga lembaga ini bekerja sama dalam rangka menjaga stabilitas dan pertumbuhan sektor keuangan negara. Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan sering berkolaborasi dalam hal peraturan, pengawasan, dan perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatur sektor keuangan Indonesia. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan sejarah pembentukan dari OJK. Yang pertama yaitu beberapa peristiwa kunci dalam sejarah pembentukan OJK meliputi yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan pada tahun 2011. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk pendirian OJK. Yang kedua, pendirian OJK. OJK sendiri secara resmi berdiri pada tanggal 31 Oktober 2011. Lembaga ini bertugas mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal. Yang ketiga,
konsolidasi pengawasan. Dengan berdirinya OJK, pengawasan sektor keuangan diintegrasikan menjadi satu entitas, menggantikan peran beberapa lembaga pengawas sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi dalam pengawasan sektor keuangan. Yang keempat, peran dan tugas OJK memiliki tugas umum untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, melindungi kepentingan konsumen, mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan yang sehat, serta memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan di Indonesia beroperasi dengan integritas dan kepatuhan terhadap peraturan. Sejak berdirinya OJK, terus berupaya memperkuat peran dan fungsinya dalam mengawasi sektor keuangan Indonesia, sejalan dengan perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh sektor keuangan tersebut. Selanjutnya yaitu ada latar belakang pembentukan OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana maksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi telah beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada 2015. Selanjutnya, fungsi dan tujuan dari OJK. Fungsi dari OJK yang pertama, pengawasan dan regulasi. OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal. Yang kedua, perlindungan konsumen. Salah satu tujuan utama OJK adalah melindungi kepentingan konsumen. Ini mencakup memastikan bahwa produk-produk keuangan yang ditawarkan aman, adil, dan transparan bagi konsumen. Yang ketiga, mempertahankan stabilitas sistem keuangan. OJK bekerja untuk memelihara stabilitas sistem keuangan Indonesia dengan memantau resiko-resiko yang mungkin mempengaruhi stabilitas tersebut. Yang keempat, mendorong inovasi. OJK juga berperan dalam mendukung inovasi dalam sektor keuangan. Mereka berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan teknologi keuangan atau vintage dan inovasi dalam produk dan layanan keuangan. Yang terakhir, fungsi dari OJK meningkatkan transparansi dan efisiensi. Salah satu tujuan OJK adalah meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam sektor keuangan. Ini termasuk memastikan bahwa inovasi yang relevan tersedia untuk memangku kepentingan dan bahwa pasar berfungsi secara efisien. Tujuan utama OJK adalah menjaga kestabilitas sektor keuangan, melindungi konsumen, dan mendorong perkembangan yang sehat dan berkelanjutan dalam industri jasa keuangan Indonesia. Selanjutnya, tugas dan wewenang OJK. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 dari tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yang ketiga kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun wewenang yang dimiliki oleh OJK sebagai berikut. Yang pertama, keterkaitan kasus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, kegiatan usaha bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yang terakhir pengaturan dan pengawasan mengenai aspek-aspek kehati-hatian bank. Yang kedua, keterkaitan pengaturan lembaga dan jasa keuangan bank dan non-bank. Yang pertama, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang kedua, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang terakhir, yang ketiga, mengawasi.
Keterkaitan pengawasan lembaga jasa keuangan bank atau non-bank meliputi yang pertama, penetapan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga, melakukan pengawasan, memeriksa, menyelidiki, dan memperlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang keempat, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu. Jadi itu tadi penjelasan singkat tentang OJK dari kami. Sekian dan terima kasih.